Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini hari Jumat 23 hari bulan Mei 2025. Sabahal khair buat semuanya. Ya kan? Akhar tof lahem. Bukan akhar tof, bokert. Kalau pagi itu boker tof lah. Boker tof lahem. Ya. Balik lagi kita di Jumat berkah, Jumat barokah hari ini. Saya pengen mengawali dengan statement singkat ya. Sebenarnya buat yang kerja ya, nggak harus nunggu pensiun dulu biar bisa ikut gabung sholat subuh berjamaah di masjid, ya kan? Nggak harus nunggu pensiun dulu. Bisa aja kita habis sholat subuh berjamaah di masjid, kita langsung berangkat ke tempat kerja, malah itu lebih enak. Insya Allah untuk ukuran Jakarta yang macetnya udah kronik kayak begini, bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan, lebih efisien, lebih cepat naik karir, lebih cepat naik pangkat, dan lebih cepat dapat banyak manfaat lain, insya Allah ya. Jadi dari subuh udah berangkat nggak apa-apa. Pak, lalu sarapannya kapan Pak? Ya sarapannya sebelum subuh lah. Sarapannya sebelum subuh lah. Gitu. Sarapannya sebelum sholat subuh. Di Jakarta sholat subuhnya jam 4:30 lewat. Tadi kan subuhnya 4:35 pagi waktu Indonesia Barat, ya kan? Ya berarti sebelum jam 4:35 pagi sarapan dulu dong. Jam 4 udah sarapan nggak apa-apa. Jam 4 pagi udah sarapan nggak apa-apa. Nanti kalau mau dirasa ini sarapan di kantor juga nggak, sarapan di tempat kerja juga nggak apa-apa. Atau paling nggak bawa bekal. Ya, sarapan di rumah nggak apa-apa. Jam 4 sarapan, jam 3:30 pagi sarapan nggak apa-apa. Kalau di bulan puasanya itu adalah waktu sahur, ya kan? Kalau di luar bulan Ramadan itu waktu sarapan nggak apa-apa, diterusin. Jadi habis subuh udah enak, habis sholat subuh udah enak, tinggal cus gitu. Lanjut teman-teman. Ini gua buang, nggak gua bawa pulang. Ada satu yang saya buang, satu yang saya bawa pulang. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak harus nunggu pensiun dulu buat yang kerja, biar bisa ikut sholat subuh jemaah di masjid. Nggak harus. Makanya kalau saya kan pernah bagiin nih ya, satu ijazah dari guru saya, dari guru spiritual saya, dari pembimbing spiritual saya, adalah kalau mau bisa ini, ikutin aja bagaimana pola tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau tidur nggak pernah larut malam. Beliau selalu tidur awal malam. Awal malam itu taruhlah, misalkan kalau dalam konteks sekarang, taruhlah, oke kita bawa pulang aja deh. Taruhlah di bawah jam 10 atau di bawah jam 11 malam waktu Indonesia. Taruhlah waktu Indonesia Barat ya. Taruhlah itu. Ya, antara di rentangnya itu di bawah jam 10 atau jam 11. Di bawah jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Nah, taruhlah begitu.
taruhlah ya, taruhlah begitu, misal ya. Nah ketika itu tidurnya jam berapa, misalkan kita pulang kantor jam berapa sih, taruhlah paling telat misalkan jam 7 atau jam 8 malam lah udah sampai rumah, taruhlah itu. Sudah itu istirahat, sudah itu kalau dirasa belum makan malam, berehat bentar, udah langsung tidur. Jangan lakuin apa-apa lagi. Insya Allah pasang alarm juga. Pasang alarm ntar jam berapa, jam 3 lah taruhlah, biar gak ini jam 3 atau jam biasa kita bangun buat tahajud Ramadan, kita pasang itu. Sudah itu mandi, beberes ya kan, udah mandi beberes, udah sarapan dari masjid atau musala, subuh jemaah, udah langsung berangkat ke kantor. Insya Allah cepet tuh naik karir, bener deh, cepet naik karirnya tuh bakal cepet banget deh. Bener, sudah banyak orang-orang yang saya tahu dan orang-orang yang saya kenal itu ngalamin hal yang demikian. Makanya kenapa saya bisa ngomong begini. Coba deh ditiru, diaplikasiin deh. Saya juga nanti kalau udah kerja juga akan begini, juga akan begitu. Alarm bangun jam 3, sarapan jam jam 4, jam setengah 4 lah, jam 4 terus berangkat. Habis subuh berangkat saya ke tempat kerja. Atau kalau saya punya tempat wira usaha juga sama, berat kesananya dari subuh juga untuk memastikan apakah ini sudah siap apa belum, apa ini dan sebagainya, monitoring lah itu sebelum nanti mulai operasional gitu. Kalau saya begitu orangnya. Jadi makanya teman-teman semua sebenarnya tidak harus nunggu pensiun atau kita jadi wira swasta untuk bisa ikut sholat subuh jemaah di masjid atau musala gitu. Nggak harus teman-teman, nggak harus. Makanya coba aja amalin pola tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur jangan larut malam, maksimal jam 10 lah atau jam 11 malam tidur. Udah paling telat lah itu jam 10 atau 11 malam ya. Insya Allah bakal produktif kita, bakal sehat, karirnya juga makin bagus. Sholat 5 waktu nggak bakal tinggal, paling nggak subuhnya dah. Soalnya subuh tuh rawan banget, rawan. Saya bilang waktu-waktu kayak gini nih, dari maghrib sampai subuh, rawan. Kalau Anda pernah dengar kajiannya Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar ya, pasti pernah beliau bahas kenapa sholat itu lebih banyak di waktu-waktu malam dibanding di waktu-waktu yang terang benderang kayak zuhur, asar gitu, siang sore gitu ya. Karena di waktu malam ini adalah waktu
waktu kita berinteraksi dengan Allah, waktu yang paling ideal untuk berquality time dengan Allah, gitu kan. Makanya kenapa salat itu lebih banyak di waktu malam, salat maghrib, salat isya, tambah salat sunnah. Salat sunnah tuh juga lebih banyak di waktu malam, ya. Habis maghrib ada salat sunnah awabin, ya. Habis isya lebih banyak lagi salat sunnah witir, salat sunnah, salat taubat, salat hajat, ya, salat tasbih. Kemudian berlanjut salat tahajud, gitu. Habis kita tidur bangun tuh salat tahajud, diakhiri dengan salat subuh, dan ditutup dengan salat isyraq, salat sunnah isyraq, salat sunnah yang kita lakukan untuk mensyukuri bahwa matahari telah terbit, itu ya. Jadi itu aja yang bisa saya share buat kesempatan Jumat ini, ya. Mohon maaf kalau serius banget, kalau kaku banget, ya, karena memang ini adalah materi yang serius dan nggak bisa dibikin waktu guyon-guyon atau dibikin ketawa-ketawa gitu. Maaf, nggak bisa, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.